Selamat datang di tutorial cara membuat soal ujian melalui Google Form. Ini adalah tampilan dari Google Form. Google Form ini bisa diakses melalui Google Drive ataupun dari Google Classroom. Nah, setelah berhasil membuka Google Form yang kosong ini, akan saya jelaskan beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Di sini adalah judul dari form yang kita buat. Judulnya karena kita akan membuat ujian, maka kita di sini ubah judulnya menjadi ujian mata pelajaran matematika, misalnya untuk kelas 1 SD. Nah, di sini kita juga bisa lihat di sudut kiri atas ini adalah judul juga, tapi ini adalah judul filenya, nama filenya. Jika kita klik di sini, maka dia akan otomatis mengikuti judul yang ada di bawah sini. Setelah judulnya terganti, langkah berikutnya adalah membuka setting. Setelah itu di sini akan saya jelaskan untuk kumpulkan alamat ini kita tidak perlu aktifkan karena tidak perlu untuk menerima email siswa, di mana email setiap siswa berbeda dengan namanya. Jadi nanti kita akan bingung. Lalu kita batasi ke satu tanggapan ini diaktifkan agar siswa itu hanya memiliki kesempatan mengisi form ini sebanyak 1 kali per akun Google. Nah, setelah itu di bawah sini edit setelah mengirimkan kita matikan saja, dan ini juga dimatikan. Untuk presentasi kita aktifkan acak urutan pertanyaan. Nah, ini untuk mengacak soal yang ada di Google Form ini. Setelah itu kita masuk di kuis. Karena kita memerlukan poin-poin untuk soal ini atau kita perlu nilai dari form ini, maka kita aktifkan kuis ini. Nah, setelah itu kita cek di sini adalah segera setelah setiap pengiriman. Ini adalah untuk siswa dapat langsung melihat nilai mereka setelah mengisi form ini. Jika kita tidak ingin menunjukkan nilai mereka secara langsung, kita bisa aktifkan yang bawah saja. Nah, setelah itu responden dapat melihat di sini adalah pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Di sini akan saya matikan kedua ini agar siswa tidak bisa mengetahui jawaban yang salah ataupun yang benar. Kita nonaktifkan saja. Setelah itu kita simpan. Nah, di sini kita lihat alamat emailnya muncul. Nah, kita matikan saja. Kita masuk di setting lagi ininya, kumpulkan alamat email, kita matikan. Maka sudah tidak ada lagi. Nah, di sini kita bisa membuat pertanyaan dengan cara klik di sini. Nah, pertanyaan yang akan kita buat untuk Google Form ini yang pertama adalah pertanyaan data, ya. Jadi di halaman pertama ini adalah data. Kita buat jawaban singkat. Pertanyaannya kita ganti menjadi nama. Setelah itu ini wajib diisi, diaktifkan. Setelah itu kita bisa duplikasikan atau mengcopy soal yang pertama ini. Ada duplikasi, di sini nama kita ubah jadi NIS, nomor induk siswa. Di sini kita ubah menjadi jawaban singkat lagi, terus validasi respon ini kita hapus. Nah, kita hapus saja. Setelah itu kita duplikasi lagi. Untuk berikutnya adalah kelas titik 2. Nah, untuk kelas kita juga buat jawaban singkat. Nah, jika sudah selesai nama, dis, dan kelas, maka selanjutnya kita bisa buat section yang berikutnya atau halaman berikutnya. Jadi di halaman pertama ini siswa hanya mengisi nama, NIS, dan kelas. Jika sudah selesai mengisi ketiga data tersebut, mereka akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Maka kita akan membuat halaman berikutnya. Caranya adalah kita klik yang ada di sini, tambahkan bagian. Kita akan membuat halaman berikutnya itu di bawahnya. Kita klik di sini. Nah, ada bagian 2. Yang ini jadi bagian 1 atau halaman 1, yang ini jadi halaman 2. Nah, judulnya kita sesuaikan juga yang di atas, ujian. Nah, kita copy, setelah itu kita tambahkan pertanyaan. Nah, ini adalah pertanyaan atau soal yang akan kita buat untuk form ini. Misalnya soal matematika kelas 1, 1 tambah 1 misalnya sama dengan berapa. Nah, ini opsi 1 kita isi
Misalnya 1, di sini kita isi 2, di sini kita isi 3. Nah, kenapa di sini kita tidak membuat nomor? Karena soal yang akan kita buat itu akan kita acak. Maka kalau ada nomornya kan nomornya jadi teracak. Di sini kita tidak buat nomor, dan di sini kita juga tidak buat A, B atau C. Oke. Nah, selanjutnya kita buat wajib diisi dan kita berikan kunci jawaban. Klik di sini, lalu kita pilih kunci jawabannya adalah 2 dan soal ini memiliki 10 poin. Nah, jika sudah selesai, klik selesai. Maka soal yang pertama sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita buat soal kedua. Misalnya 2 tambah 1. Sudah selesai, kita ubah kunci jawabannya. Ini selesai, terus kita duplikat lagi, kita copy lagi soalnya. 2 tambah 2 misalnya. Buat di sini 4, 5, 6. Nah, kunci jawabannya kita pilih 4. Oke, jika sudah sesuai, selesai, dan kita akan tambahkan lagi soal berikutnya. Nah, soal berikutnya bisa kita duplikasi atau kita tambahkan melalui tambahkan pertanyaan yang ada di sini. Karena soalnya kan sama bentuknya, kita duplikasi aja. Di sini kita bisa buat 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka kita ubah kunci jawabannya. Nah, di sini kita sudah membuat 4 soal. Nah, caranya itu gimana kita bisa ketahui bahwa sudah kita buat 4 soal? Caranya di atas ini kita lihat ada poin total, ini adalah 40. Nah, di mana satu soal itu kita berikan 10 poin. Di sini adalah 40 poin, maka soal yang sudah kita buat adalah 4 soal. Nah, kita sesuaikan saja kita butuh berapa soal. Misalnya saya tambahkan 1 soal lagi menjadi 5 soal. 3 tambah 3, misalnya jawabannya kuncinya adalah 6. Kita selesai. Nah, maka sudah 50 poin. Kita lihat di sini total nilainya sudah 50, berarti sudah ada 5 soal yang ada di sini. Jika sudah selesai, kita bisa klik tanda mata yang ada di sini, pratinjau, untuk mengecek apakah form yang kita buat sudah benar atau belum. Kita klik pratinjau, lalu di sini kita lihat NIS, nama dan kelas. Ya, ini juga teracak, makanya kita buat halaman. Halaman 1 data siswa itu juga bakalan teracak. Ya, jadi NIS, nama dan kelasnya itu bisa teracak juga, tapi tidak ada masalah. Di sini kita jawab dulu, misalnya NIS-nya nomornya 12 strip 12345, misalnya namanya Stephen, atau kelasnya di sini 12 misalnya. Nah, setelah selesai mengisi identitas mereka bisa melanjutkan ke soal. Cara klik berikutnya. Nah, setelah itu mereka akan menuju ke soal. Nah, di sini soalnya sudah teracak. Kita bisa lihat ini tadi adalah soal pertama, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang dia sudah berada di bawah. Maka soal ini sudah teracak. Berarti soal yang kita buat sudah benar. Nah, setelah itu jika sudah selesai membuat soal, kita bisa membagikan link ini ke siswa. Ya, cara membagikan link ini kita klik tanda mata yang ada di sini, pratinjau lagi, terus link yang ada di atas ini kita copy. Selanjutnya kita masukkan ke GCR ataupun ke WA siswa. Sampai di sini aja tutorial membuat soal Google Form dan cara mengacaknya. Jika ada pertanyaan, boleh komen di bawah ini, akan saya bantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.